pagi ini mau beribadah, ibadah minggu tentunya. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita mau nyanyi dulu biar lebih semangat. Kita mau nyanyi apa nih Kak Faldo? Nyanyi apa ya? Tapi tar dulu deh Kamala. Kenapa tuh? Kayaknya itu ada kursi. Adik-adik lihat nggak di samping Kamala ada Oh kursi? iya, ada kursi. Kursi siapa ya Kamala ya? Kita akan nyanyi sama orang yang duduk di kursi ini. Siapa ya? Kita panggil aja kamu. Halo Kamala, Kak Faldo. Halo adik-adik. Iya. Ini boleh duduk nih Kak? Boleh, Boleh, silakan. Suka Umbu ini. Kita mau nyanyi lagu apa Kak Faldo? Aku bersuka cita. Aku bersuka cita ya, karena kita semua bersuka cita mau beribadah. Mari adik-adik kita berdiri. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Adik-adik, sebelum memulai kita ibadah ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah ini. Kami sudah dibangunkan oleh-Mu, tidak kurang satu apapun. Sekarang kami mau berdoa juga Tuhan, kami mau mulai ibadah ini Tuhan. Semoga ibadah ini lancar dari awal sampai akhir. Dan berkatilah Tuhan firman-Mu Tuhan, semoga kami bisa serapi dan kami bisa mengerti. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, mari kita bermazmur dari Mazmur 86 ayat 3 sampai 5. Dibuka dulu adik-adik Alkitabnya. Apakah sudah terbuka semua Alkitabnya? Sudah Kak Faldo? Ya, kita membacanya secara bergantian. Ayat yang tercetak keluar, Kak Faldo yang membaca. Ayat yang tercetak ke dalam, adik-adik dan Kamala yang membaca. Mari kita bermazmur. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, Sebab kepadamulah ya Tuhan ku angkat jiwaku. sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita membuka dari Alkitab kita dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Jika Alkitab adik-adik sudah terbuka, biarkan terbuka. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama di rumah bersama keluarga kami untuk melakukan ibadah hari Minggu Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkatilah kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga firman-Mu boleh tertanam dalam diri kami dan kami lakukan dalam kehidupan beriman kami sehari-hari. Berkatilah juga hamba-Mu ini Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh disampaikan dengan baik dan benar dan juga boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membacanya bersama-sama adik-adik. Mari ikut membacanya di rumah ya. Bacaan hari ini diambil dari 1 Korintus 11 ayat
17 sampai 23. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah pembacaan kita. Adik-adik, kitab Korintus ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kenapa Rasul Paulus sampai menuliskan surat yang berisi teguran kepada jemaat di Korintus? Alasannya adalah karena jemaat tersebut terancam perpecahan karena perbedaan. Nah, perbedaan yang seperti apa? Perbedaan antara si kaya dan si miskin. Nah, orang-orang kaya kehidupannya berkecukupan, sedangkan orang-orang miskin kehidupannya berkekurangan. Tapi mereka berhidup bersama-sama. Mereka menjalankan kehidupannya masing-masing, tetapi ada saatnya mereka berkumpul dan beribadah dan juga melakukan perjamuan kudus. Nah, sebelum melakukan perjamuan kudus, melakukan ibadah bersama-sama, mereka akan melakukan perjamuan kasih dengan membawa makanan masing-masing dari rumah mereka dan dikumpulkan. Yang dikumpulkan oleh orang-orang kaya, mereka memakannya sendiri. Sedangkan yang dikumpulkan oleh orang-orang miskin tidak cukup untuk kebutuhan untuk mereka semua, sehingga orang-orang miskin itu pulang dengan rasa kelaparan. Nah, hal ini bertentangan sekali dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Perjamuan kudus harusnya dilaksanakan dengan penuh cinta dan kasih. Tetapi menurut Paulus, jemaat Korintus melaksanakannya hanya untuk bersenang-senang dan malah menjadi serakah, seperti orang kaya yang memakan makanannya sendiri, padahal dalam perjamuan kasih itu harusnya mereka saling membagi sehingga yang kelaparan bisa dikenyangkan dan terpuaskan juga seperti yang sudah kenyang. Apa yang terjadi di jemaat Korintus ini tidak seharusnya terjadi dalam kehidupan kita juga, adik-adik. Nah, orang-orang ini menjadi serakah. Mereka tidak ingin kalah. Jadi apa yang mereka miliki mereka tidak mau membaginya. Padahal apa yang mereka miliki sudah lebih daripada cukup untuk mereka nikmati. Kalau kita tidak serakah, kita itu sudah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Misalnya, adik-adik makan ayam satu dengan satu centong nasi sudah merasa cukup. Tapi di meja makan ada dua potong ayam dan satu mangkuk besar nasi. Nah, kalau adik-adik serakah, adik-adik akan memakan kedua ayamnya dan juga nasinya yang berlebihan. Padahal di rumah adik-adik ada kakak atau adik atau mama, papa atau kakek, nenek. Nah, kalau kita menghabiskan semuanya, bagaimana dengan yang lain? Mereka, keluarga kita tidak dapat. Misalnya itu di rumah. Nah, kakak mau memberikan contoh. Misalnya di meja makan ada 5 potong ayam. Nah, di rumah ada 5 orang.
adik-adik, mama, papa, ada om, dan juga tante. Berarti ada berapa orang adik-adik? Betul, misalnya 5. Adik-adik, mama, papa, om, tante. Nah, 5 potong ayam ini bagaimana ya cara membaginya? Betul, masing-masing mendapatkan 1 potong ayam sehingga masing-masing dapat menikmati ayam tersebut. Bagaimana jika anak yang serakah makan ayam ini? Nah, anak yang serakah tidak akan membagi ayam itu. Bisa jadi dia makan 3 potong. Kalau 3 potong yang dimakan, berarti ada 2 orang yang tidak mendapatkan ayamnya. Ada juga adik-adik, misalnya di rumah mama masak sayur apa ya? Misalnya sayur bayam. Nah, kebetulan adik-adik tidak suka sayur bayam, tetapi mama sudah memasaknya. Apa yang harus adik-adik lakukan untuk tidak menunjukkan atau bersikap tidak serakah? Nah, bersikap tidak serakah itu kita harus mensyukuri apa yang kita miliki, apa yang diberikan kepada kita. Kita harus memakannya juga jika memang yang tersedia adalah sayur bayam atau makanan apapun lainnya yang tidak kita sukai. Itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita atas pemeliharaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita adik-adik. Nah, kalau misalnya tadi 5 ayam tadi yang sudah adik-adik makan 3 dan sisa 2, dan ternyata yang tidak mendapatkan makanan adalah mama dan papa, apa yang terjadi? Mama dan papa bisa kelaparan. Kalau kelaparan, bagaimana mereka bisa bekerja dan menghidupi kita adik-adik di rumah? Nah, itu akibatnya kalau kita tidak memikirkan orang lain yang juga membutuhkan apa yang kita nikmati. Padahal apa yang kita nikmati sudah berlebihan adik-adik. Nah, kakak mau memberikan contoh lainnya, apa akibat kalau adik-adik menjadi serakah. Misalnya mama dan papa pulang dari kantor membelikan 2 buah es krim. Nah, di rumah ada adik-adik dan juga sepupu adik-adik. Jadi ada 2 orang. Ada 2 es krim dan juga ada 2 orang. Nah, karena adik-adik merasa adik-adik suka sekali dengan es krim ini, wah es krimnya es krim rasa coklat, kesukaan sekali. Adik-adik menghabiskan keduanya. Lalu datanglah sepupu adik-adik, membuka kulkas, lalu melihat, loh tadi bukannya dibelikan om sama tante es krim ya buat kakak sama buat aku, kok es krimnya nggak ada? Terus adik-adik bilang, udah aku makan soalnya aku suka banget sih, jadi kamu nggak dapet. Lalu apa yang terjadi dengan hal ini? Bisa jadi sepupu adik-adik akan marah. Wah, kenapa kakak mau makan es krim aku, padahal kakak kan juga sudah diberikan, karena aku kan suka. Wah, terjadilah pertengkaran. Apakah adik-adik mau bertengkar karena makanan? Padahal adik-adik juga sudah menikmatinya. Nah, itu tidak seharusnya terjadi adik-adik. Bertengkar karena bertengkar itu tidak baik. Bagaimana supaya perpecahan itu tidak terjadi akibat keserakahan kita? Maka kita harus saling berbagi adik-adik. Apalagi jika sudah pasti ya, satu-satu. Seperti itu, ada 2, berarti satu-satu. Adik-adik 1 dan yang lainnya 1. Nah, dengan begitu kita semua bisa hidup dengan rukun dan damai, sehingga tidak ada yang merasa kekurangan ataupun iri hati karena ada orang lain yang mendapatkan lebih daripada adik-adik. Adik-adik, Kakak Wiwin hari ini bercerita tentang jemaat Korintus yang sebagiannya adalah jemaat yang serakah. Mereka tidak mau berbagi
dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi adik-adik mau menjadi anak-anak yang seperti apa? Seperti jemaat di Korintus yang serakah, atau menjadi anak-anak yang baik dan suka berbagi apa yang dimiliki? Betul, kita harus menjadi anak-anak yang baik dan suka berbagi apa yang kita miliki. Misalnya dengan kalau kita melihat teman yang kelaparan, kalau kita memiliki makanan, tidak ada salahnya kalau adik-adik juga mau membagi teman-teman yang tidak membawa makanannya di sekolah. Misalnya karena ketinggalan atau karena memang tidak sempat memasak orang tuanya, atau misalnya juga dalam hal lainnya, misalnya kalau adik-adik menonton televisi. Nah, padahal adik-adik sudah menonton televisi selama 1 jam, dan harusnya adik-adik itu adalah saatnya untuk belajar. Tetapi karena adik-adik ingin terus nonton, adik-adik terus saja berada di depan TV. Nah, sikap seperti itu adalah juga sikap yang serakah. Padahal adik-adik juga punya kewajiban lainnya, seperti misalnya belajar atau membersihkan diri, atau juga karena adik-adik keterusan nonton, adik-adik jadi begadang. Itu juga menunjukkan sikap yang serakah. Nah, kalau adik-adik mau menjadi anak-anak yang tidak serakah, adik-adik harus menjadi anak-anak yang suka berbagi dan memiliki pengendalian diri. Itu seperti apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan, yaitu pengendalian diri, dan juga suka berbagi, yaitu kemurahan. Nah, adik-adik, semoga adik-adik menjadi anak-anak yang suka bermurah hati dan juga dapat mengendalikan diri sehingga tidak menjadi anak-anak yang serakah. Terima kasih adik-adik. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur saat ini kita sudah mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tiba saatnya adik-adikku yang terkasih, kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Dengan hati yang sungguh, dengan hati yang hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan yang Maha Kudus, Allah Bapa Tuhan yang Maha Mulia, kami bersyukur ya Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih dapat dipelihara, diberikan napas kehidupan dan kekuatan kesehatan. Terima kasih Bapa, kalau sampai saat ini pula kami boleh beribadah kepadamu. Ya Bapa, firman sudah diberitakan, kiranya Engkau memberikan pengertian yang lebih lagi kepada kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, agar supaya dengan firman itu kami beroleh kekuatan, beroleh penghiburan, beroleh hikmat untuk kami boleh menjalani hari-hari kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami mau menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa untuk anak-anak kekasih ya Tuhan, yang walaupun sampai detik ini kami belum bisa berkumpul bersama-sama karena wabah penyakit COVID-19, kami tetap boleh beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada anak-anak kekasih.
kepada kami semua yang beribadah saat ini. Bapa di dalam surga, hamba mau mohon berkat-Mu untuk kiranya dicurahkan kepada anak-anak kekasih ini. Perlindungan-Mu nyata bagi mereka. Berkat-Mu Engkau berikan bagi anak-anak kekasih ini, agar mereka ya Bapa terhindar dari setiap serangan sakit penyakit yang menular, karena Tuhan membentengi, karena Tuhan menjagai kehidupan mereka. Kami berdoa di masa yang sulit ini juga bagi orang tua anak-anak terkasih ya Tuhan. Berikan juga kepada orang tua hikmat bijaksana yang daripada-Mu Bapa. Kiranya di dalam situasi sulit apapun, orang tua terkasih tidak akan kehilangan pengharapan bahwa semua yang terjadi ada di dalam kendali dan rancangan Tuhan. Bapa, berkati orang tua anak-anak kekasih. Kiranya ya Tuhan, yang dalam kesulitan ini, baik kesulitan karena tidak adanya aktivitas, di mana ekonomi terganggu, ya Tuhan, Engkau akan memberikan kreasi baru bagi orang tua kekasih. Itu juga boleh tetap semangat, boleh tetap punya harapan yang sungguh kepada Tuhan, bahwa mereka tidak boleh takut, tidak cemas dan tidak khawatir, karena Tuhan memelihara kehidupan umat. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB pada umumnya, khususnya gereja GPIB Obor Banten, dalam setiap pelayanan kesaksian yang ada di Tangerang ini. Tuhan memberikan hikmat kepada kami sebagai presbiter, kepada kami sebagai jemaat Tuhan, untuk selalu ya Tuhan menyatakan kesaksian yang benar, kesaksian tentang keselamatan yang sudah dicurahkan oleh Yesus Kristus bagi kami. Bapa, biarlah gereja ini bertumbuh pesat dalam setiap program-program yang dilakukan, dalam setiap program-program yang dirancangkan. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk gembala kami, ketua majelis kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Lepi Kembuan, Tuhan tolong. Ya Tuhan, hikmat-Mu, berkat-Mu menyertainya untuk memimpin jemaat-Mu GPIB Obor Banten. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kasih, keinginan kami ya Tuhan untuk mendapatkan satu tempat beribadah yang permanen, untuk kami boleh membeli ruko. Bapa, berkati usaha dan upaya yang kami lakukan sampai detik ini. Kami yakin pada saatnya nanti Tuhan akan membukakan jalan bagi kami, dan Tuhan akan menggerakkan setiap kami sebagai anggota warga jemaat untuk juga turut ambil bagian dalam maksud dan rencana. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk kakak layan yang bersusah berjerilah ya Tuhan. Sampai detik ini juga mereka tetap boleh melakukan pelayanan walaupun hanya melalui online. Bapa, Engkau memberkati setiap upaya-upaya yang telah dikerjakan oleh kakak-kakak layan ya Tuhan. Hamba berdoa agar supaya kiranya Tuhan memberkati keluarga-keluarga mereka, memberkati setiap cita dan harapan-harapan yang ada di dalam batin mereka. Terlebih hamba berdoa perlindungan-Mu bagi kakak-kakak layan ini, agar mereka juga terhindar dari setiap sakit penyakit,
malapetaka, mara bahaya, bahkan maut merampas kehidupan mereka. Karena Tuhan menolong, karena Tuhan menjaga kehidupan mereka. Bapa, inilah kami ya Tuhan, menaikkan doa juga untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami tahu ya Tuhan, bangsa dan negara ini tidak terlepas dari setiap orang-orang yang punya hati serong, yang mau memisahkan kami dari negara kesatuan Republik Indonesia. Namun kami mohon berkat-Mu bagi orang-orang yang serong hatinya ini Tuhan, Engkau memberkati mereka. Biar ya Tuhan, kami boleh menerima setiap perbedaan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden sampai tingkat terendahnya ya Tuhan, di mana sedang dalam perjuangan untuk memutus rantai penyebaran penyakit yang menular ini. Tuhan berkati usaha dan upaya pemerintah ini. Beri mereka hikmat, beri mereka akal budi kebijaksanaan itu, agar supaya ya Tuhan, mereka boleh mengambil keputusan yang benar menurut kehendak Tuhan. Ya Tuhan, juga kami berdoa untuk pemerintah kami dalam mengambil setiap kebijaksanaan untuk ekonomi yang sedang terpuruk. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Terlebih Tuhan menolong kami sebagai warga jemaat, sebagai warga bangsa ya Tuhan. Rakyat Indonesia juga patuh dalam setiap ketentuan-ketentuan yang sudah diberikan oleh pemerintah kami. Ya Bapa di dalam surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami tidak tergoyahkan karena Tuhan menolong, Tuhan menopang negara yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Inilah kami ya Tuhan, memohon ampun akan segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar, kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Tapi jangan lupa minggu depan tetap ibadah ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah, kakak mau mengingatkan kembali. Melalui firman pada hari ini, kita diingatkan untuk mau membagi apa yang kita punya kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan pelit ya, anak Tuhan Yesus nggak boleh pelit sama orang-orang di sekitarnya.
Baiklah, kalau begitu kita bersatu di dalam doa mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah menyapa kami dan mengingatkan kami melalui firman yang telah kami dengarkan. Pakailah kami menjadi anak-anak yang baik di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan juga ingatkan kami Bapa dan mampukan kami agar minggu depan masih dapat beribadah kembali. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Anugerah